Malam itu harusnya jadi waktu paling tenang, saat semua orang sudah tidur dan dunia akhirnya pelan. Tapi anehnya justru di saat itu kepala kita mulai ramai, pikiran muncul satu persatu tanpa henti, seolah ada tombol yang baru aktif ketika lampu kamar dimatikan. Selamat datang di langkah kecilku, tempat kamu beristirahat sejenak dari suara-suara di luar sana, dan mungkin juga dari suara di dalam kepala kamu sendiri. Di sini, kita belajar pelan-pelan memahami diri, termasuk kenapa malam selalu terasa lebih berat dari siang. Karena sebenarnya bukan berarti kita lemah, bukan juga karena kita terlalu sensitif. Tapi sepanjang hari kita sibuk menahan semuanya, mengalihkan rasa capek, menunda rasa sedih, merapikan masalah satu persatu, dan berusaha tetap terlihat baik-baik saja. Kita nggak sempat berhenti, kita nggak sempat benar-benar merasa. Dan ketika malam datang, tubuh diam, tapi pikiran justru baru mulai bekerja. Semua hal yang kita tunda dari pagi sampai sore itu muncul bersamaan, seolah minta diperhatikan. Makanya rasanya sesak, ada keheningan di luar, tapi keramaian di dalam diri. Pernah nggak saat mau tidur tiba-tiba keingat hal-hal lama yang sebenarnya sudah kita anggap selesai? Itu karena hati kita belum benar-benar berdamai. Ada hal-hal yang belum kita maafkan, baik kesalahan orang lain maupun diri sendiri. Luka-luka kecil itu muncul lagi ketika suasana tenang, karena malam membuat segalanya terdengar lebih jelas. Lalu ada kekhawatiran tentang masa depan, takut gagal, takut gak cukup, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Padahal masa depan belum terjadi, tapi pikiran kita sibuk menciptakan skenario terburuk. Seolah dengan mengkhawatirkan sekarang kita bisa mencegah sesuatu nanti. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita kehilangan kedamaian hari ini untuk sesuatu yang belum tentu terjadi besok. Malam terasa berat karena malam itu jujur. Ia memaksa kita menghadapi diri sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada kesibukan, tidak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk lari. Dan mungkin itu yang selama ini kita hindari. Kadang yang bikin capek bukan dunia luar, tapi cerita-cerita yang kita simpan sendiri. Tekanan yang tidak pernah kita ceritakan, harapan yang kita pendam, luka yang kita tutup rapat-rapat. Kalau kamu sering overthinking sebelum tidur, itu bukan berarti kamu lemah. Itu hanya tanda kalau kamu sudah terlalu lama berjuang sendirian. Dan tidak apa-apa kalau malam ini kamu merasa lelah. Tidak apa-apa kalau kamu belum bisa menghentikan pikiranmu. Pelan-pelan saja, kamu manusia, bukan mesin. Besok mungkin tidak langsung baik, tapi kamu akan belajar sedikit demi sedikit bahwa tidak semua hal harus kamu pikirkan sendiri. Ada hal-hal yang bisa kamu lepaskan, ada hal-hal yang sembuh dengan waktu, dan ada hal-hal yang cukup kamu istirahatkan di malam hari. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Semoga hari-harimu jadi lebih ringan dan kamu jadi lebih sayang sama dirimu sendiri. Kalau kamu suka konten yang seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejakmu. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Terima kasih.